Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Batch 3 dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Besli Norawati dengan nomor induk mahasiswa 25010600641. Peserta mahasiswa PPG Batch 3 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya bertugas, yaitu SMA Negeri 1 Aikuasan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Salam. Salam semua. Apa kabar hari ini kamu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mantap. Oke sayang, kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi saya lihat kayaknya ada sampah di situ. Coba lihat dulu sayangku, sampah di dekat-dekat sekitarnya. Ayo, kalau ada sampahnya supaya diambil, dikutip, dibuang pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih membuat hatinya nyaman. Ayo sayang, yuk lihat dulu sayang, lihat dulu. Udah dilihat tadi sayang? Udah bersih? Udah mantap? Siap belajar? Siap, Bu. Oke, katakan dulu yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, kita memulainya dengan doa. Siapa yang bisa mimpin doa hari ini? Saya, Bu. Pantun. Oke sayang, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas memberkati kami atas kehidupan dari kami. Tuhan Yesus, beri kami mereka yang mau belajar dari kami, supaya pelajaran ini bisa masuk ke pikiran kami, Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Amin. Terima kasih Pantun untuk doanya. Oke sayang, sebagai warga negara yang baik kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang bisa memimpin lagu ini sayang? Saya, Bu. Ana. Oke sayang, silakan. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Saya mau mengasih kamu dulu ya. Helen Sienturi, Jonathan, Aprianto. Mantap ya, suaranya lantang. Begitu harus. Pantun. Berarti semuanya hadir. Hari ini berarti hari yang luar biasa. Karena semuanya semangat untuk belajar. Oke sayang. Berarti kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali. Kita punya kesepakatan ke kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Jadi jangan ada yang terlambat. Usahakan cepat bangun agar cepat berangkat ke sekolah. Kemudian kamu harus bersikap jujur. Jujur itu sangat penting karena orang jujur itu bisa dipercaya. Ini juga yang terakhir sayang, kamu harus berpartisipasi aktif. Artinya kamu bisa berkolaborasi, kerjasama yang baik, saling mendukung satu dengan yang lainnya agar semuanya berjalan dengan baik. Jangan ada istilah, aku nggak bisa berbuat apa-apa, aku nggak pandai. Semuanya bisa. Katakan dulu semua bisa. Yuk 1, 2, 3, semua bisa. Sekali lagi, aku bisa. 1, 2, 3, ya. Aku bisa. Iya, harus begitu. Artinya kamu punya mental yang kuat. Semua kita di hadapan Tuhan adalah sama, punya kemampuan masing-masing. Ini sayangnya disepakati bersama, dikerjakan dengan baik. Oke. Kita akan masuk kepada materi kita, yaitu tentang hedonisme dan keugaharian. Saya akan menampilkan di sini beberapa gambar
dan juga video yang akan membuat perbandingan antara hidup hedonisme dan hidup secara keugaharian. Ya, di sini ada foto. Yuk silakan kamu perhatikan dengan baik supaya kamu dapat memahaminya. Ini video yang gambar yang pertama kamu lihat. Sudah? Gambar yang kedua. Sudah bisa diperhatikan? Sudah bisa dipahami ya? Next video biar lebih mantap pengertiannya. Oke. Salam sejahtera kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi dan belajar bersama dalam forum ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama tentang topik yang sangat relevan dalam konteks kita saat ini, yaitu hedonisme versus keugaharian. Hedonisme, atau kecenderungan untuk hidup dalam kemewahan dan kesenangan, memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat kita. Oke sayang, sudah dilihat kan? Ada 2 gambar menunjukkan perilaku hedonisme dan ada 2 gambar menunjukkan perilaku keugaharian. Dan bahkan ada video yang sangat menjelaskan bagaimana kehidupan yang mementingkan kesenangan duniawi dengan kehidupan yang mementingkan kehidupan orang lain atau saling berbagi. Sayang, saya mau bertanya kepada kamu tentang gambar dan video yang sudah kamu lihat tadi. Apakah kamu sudah memahaminya? Saya mau kasih pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lihat dari gambar dan video yang baru saja kamu lihat? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Helen, diri sayang. Apa yang kamu lihat sayang? Yang saya lihat dari gambar tersebut, perbedaan dalam berpakaian dan juga dalam penyajian hidangan. Di mana ada yang berpakaian sederhana dan juga berpakaian mewah, dan juga hidangan yang disajikan ada yang hidangan yang istimewa dan juga ada yang ala kadarnya. Iya, ada yang istimewa, ada yang ala kadarnya, ada yang sangat luar biasa dan ada yang sangat biasa saja. Iya, tepuk tangan dulu buat Helen yuk. Aplaus. Terima kasih buat jawabannya. Oke, saya mau lagi bertanya sama kamu. Pertanyaan kedua. Perbedaan mendasar apa yang kamu dapat dari perilaku, hedonisme, dan keugaharian tadi yang kamu saksikan melalui gambar dan video yang baru saja kamu lihat? Siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Bu. Ana? Bisa? Mantap. Silakan sayang. Perbedaannya ialah kalau yang hedonisme serba mewah dan berlebihan, sedangkan keugaharian serba ala kadarnya. Kalau yang hedonisme berlebihan, sementara yang keugaharian ala kadarnya. Iya, bisa. Oke, mantap. Silakan kita berikan juga tepuk tangan aplaus untuk Ana. Masih ada 3 lagi pertanyaan. Semuanya harus semangat dong. Ya. Menurut kamu, apakah mengejar dunia secara terus-menerus adalah dosa? Betul dosa? Iya. Tapi kenapa dosa kau bilang? Siapa yang bisa menjawab ini? Kenapa dosa? Saya, Bu. Apri? Ya, Bu. Oke sayang, silahkan. Dosa, Bu, karena kehidupan duniawi sejalan dengan kehidupan yang berfoya-foya tanpa memikirkan sesama yang mengalami kesulitan dan kekurangan. Iya, dia senang-senang sendiri tanpa memikirkan orang lain lagi kekurangan. Ada yang nggak makan, dia membuang-buang makanan. Iya, betul-betul. Tepuk tangan dulu untuk siapa untuk jawabannya. Manangku, terima kasih buat 5 pertanyaan yang sudah kamu jawab dengan baik, dengan sangat-sangat membanggakan. Oke, sayang, kita belajar hedonisme dan keugaharian ini adalah untuk agar kamu dapat memahami, ya, bagaimana membandingkan konsep hedonisme dan keugaharian berdasarkan ajaran Alkitab. Artinya gini, kamu harus tahu Alkitab mengajarkan bagaimana hidup kita ini, apakah harus sesuka hati, hedonisme, berpoya-poya, atau
apakah harus sederhana? Kalau kamu ketahui, Yesus selalu mengajarkan tentang kesederhanaan. Oke, yang kedua, tujuan pembicaraan kita hari ini adalah agar kamu mampu menganalisis dampak dari hidup hedonisme terhadap spiritualitas dan hubungan sosial secara Kristen. Kamu harus bisa mengetahui dampak apa yang terjadi kalau kamu hidup dalam kehedonismean. Artinya dampak apa yang kamu akan rasakan kalau kamu berpoya-poya dalam hidup ini. Jadi inilah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk mempermantapkan lagi pengertian kamu tentang materi hedonisme dan keugaharian, saya ingin kamu bentuk kelompok. Sudah bentuk kelompoknya ini ya? Semalamnya sudah kita rencanakan ya kan? Oke, mantap. Maka saya akan bagikan kamu LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kamu bagikan. Sayang, nah. Dibuka. Oke. Ya, dibagikan satu-satu. Lalu tentukan siapa ketua kelompok dan siapa sekretarisnya. Sudah kamu tentukan kelompok 1, kelompok sukacita ditentukan. Siapa ketuanya? Aprianto, ya. Ditentukan kelompoknya siapa ketuanya? Deston. Oke. Sekretarisnya siapa? Siana. Oke. Kelompoknya siapa ketuanya? Siapa? Tangannya jangan begini. Siapa ketua kelompoknya? Jonathan, Bu. Malu-malu ketua kelompoknya. Iya. Siapa sekretarisnya? Helen. Oke, sayang, mantap. Udah sayang. Kalau kamu sudah membaca tadi itu tapi ada kurang jelas, kurang paham, kamu boleh ambil referensi dari Alkitab kamu atau dari handphone yang kamu bawa hari ini ya. Sebagai penambah informasi. Silakan yuk dilihat, Alkitab boleh dibuka, handphone boleh dibuka, kamu diskusikanlah yang sudah diberikan di sini, yaitu bagaimana menjelaskan konsep hedonisme dan konsep keugaharian dalam kehidupan sehari-hari. Yuk diskusikan, saling kerjasama ya, saling kerjasama. Dibagi sayang. Sudah dikerjakan sayang? Ayo. Kerjasama kamu, jangan ada yang diem-diem, ada yang aktif kali. Ayo sama-sama kerjasama, saling berdiskusi. Ayo kerjasama sayang. Semangat kerjanya. Mana apa kamu sayang? Mana bukumu? Mana penamu? Ayo kerjasama. Nah, buka handphonenya boleh, lihat Alkitabnya sangat boleh, karena memang itu membantu sekali untuk kita mendapat informasi atau ilmu. Kalau kamu kurang paham, bisa kamu buka Alkitab, bisa kamu lihat handphone, apa pengertian hedonisme, apa itu pengertian ugahari, biar lebih. Udah bisa lihat itu ya? Biar kita presentasikan ke depan. Saya kasih waktu 2 menit lagi, yuk. Nanti kamu akan memberikan penjelasan kamu di depan untuk ditanggapi kelompok yang lain. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu. Siapa yang memulai yang pertama? Kelompok sabar, bisa? Oke, kelompok sabar, silakan ke depan sayang. Teman-teman, kami dari kelompok sabar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Konsep hedonisme adalah pandangan hidup yang menyatakan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup dengan fokus untuk menghindari rasa sakit dan mencari kepuasan instan. Fokus utama orang hedonisme adalah kesenangan diri sendiri. 3 ciri-cirinya yaitu 1. Mementingkan kesenangan pribadi, 2. Gaya hidup konsumtif, 3. Kurang peduli terhadap nilai moral dan sosial. Kasus yang kami dapat dari kasus Rian, menurut kami kasus Rian yang berambisi untuk bisa menjadi temannya. Dia orang yang tidak berkecukupan, tetapi dia ingin hidup mewah dan tidak sadar dengan ekonomi yang dialami sekarang. Akhirnya dia berhutang sana sini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lebih tepatnya,
Rian ini terobsesi dengan kemewahan teman-temannya. Terima kasih. Iya. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok sukacita? Tanggapan dari kelompok saat damai? Ayo. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Oke, silakan diri. Saya Chris dari kelompok damai ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok sukacita. Menurut saya hasil kelompok kalian sudah bagus. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan hedonisme dan keunggarian? Berikan satu contoh. Terima kasih kepada kelompok Silakan duduk, sayang. damai, kami akan menjawabnya. Perbedaan hedonisme berfokus pada pencarian kesenangan dan kepuasan individu tanpa batas. Kalau keunggarian, semacam gaya hidup sederhana yang menekankan pengendalian diri, kesederhanaan dan pencarian makna hidup yang lebih tinggi, seringkali dengan nilai moral dan kesejahteraan bersama. Oke, kelompok damai sudah dapat? Sudah puas dengan jawabannya? Kelompok sukacita ada yang mau bertanya kepada kelompok sabar? Tidak ada. Oke, mantap. Udah tahu? Udah paham berarti? Setuju dengan pernyataan mereka? Setuju. Oke, silakan duduk kelompok sabar. Tadi kawan kamu sudah memberikan tanggapannya, ya, tanggapan mengenai hidup yang berhedonisme atau berpoya-poya atau berlebihan dengan gaya hidup yang sederhana atau keunggarian. Dan tadi kelompok damai sudah memberikan pernyataan dan pertanyaannya untuk kelompok sabar dan sudah dijawab dengan baik, dengan mantap. Oke, jadi sayang, saya juga mau bertanya sama kamu. Sudahkah kamu memang betul-betul memahami konsep daripada hidup hedonisme dan keunggarian? Sudah bisa betul-betul memahami? Sekali lagi saya tanya, sudahkah kamu betul-betul memahami konsep hidup antara hidup hedonisme dan hidup keunggarian? Berarti kamu sudah mantap pengertiannya ya. Oke, sayang, sekali lagi saya mau juga memberikan kamu pengertian lagi untuk menekankan bagaimana sebenarnya konsep dari hidup hedonisme dan hidup berkeunggarian. Ya. Hedonisme dan keunggarian adalah dua pandangan hidup yang saling bertolak belakang. Artinya tidak sejalan. Kalau hedonisme menempatkan kesenangan dan kenikmatan dunia ini atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama. Dia menganggap bahwa kekayaan, kemewahan, kualitas yang mewah itu adalah tujuan utama dalam hidupnya. Itulah orang yang memiliki prinsip hidup hedonisme. Sementara orang yang memiliki hidup prinsip keunggarian menekankan pola hidupnya pada kesederhanaan. Kalau kamu renungkan saat Yesus datang ke dunia, dia sudah menggambarkan kehidupan yang sederhana. Dia lahir di kandang domba. Dia tidak pilih kerajaan Mesir. Dia tidak pilih kerajaan yang luar biasa saat itu, tapi dia pilih di kandang domba untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup sederhana itu lebih indah. Kenapa? Tadi kan sudah kamu dengarkan dalam video tadi kan, bahwa orang yang hidup hedonisme seringkali mementingkan kesenangan sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Akhirnya tumbuhlah rasa egois, tumbuhlah rasa hanya untuk mementingkan diri sendiri. Saya mau tanya lagi, ada nggak lagi pertanyaan dari kamu? Mungkin kamu bilang gini, Bu, kayaknya kurang mengerti tentang ini, Bu. Ayo silakan yuk. Ada lagi mau bertanya supaya lebih mantap lagi, karena mungkin ada yang kira-kira kurang pas di dalam pikirannya. Boleh bertanya, silakan yuk. Boleh bertanya. Yuk. Ada lagi mau bertanya? Jadi karena nggak ada lagi yang bertanya, saya rasa sudah mantap lah ya. Kamu sudah bisa memahami apa itu arti hedonisme dan apa itu arti keunggarian. Ikan kertas untuk merefleksikan tanggapan kamu
dari kegiatan kita hari ini yang membahas tentang hedonisme dan keugaharian. Artinya, apakah kamu sudah betul-betul paham atau masih kurang paham atau sama sekali belum paham? Yuk, berikan tanggapan kamu dalam kertas yang saya bagikan ya. Menurut kamu ada nggak yang membuat kamu itu merasa iya juga ya, aku hari ini mulailah belajarlah untuk hidup sederhana. Mulai hari ini aku sungguh-sungguhlah untuk mengatur hidupku supaya hidupku ini tidak sembarangan atau tidak. Sudah dikasih tanggapannya biar saya kumpul. Udah? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Yuk. Oke. Tanggapan, nama kamu sudah kamu bikin nama kamu kan? Nama kamu bikin biar nanti tahu tanggapan seperti apa yang disampaikan oleh si Anggun. Oleh si Roma. Kelompok damai selalu memberikan damai di hati. Oke, kelompok sukacita. Sudah dikumpul semua ini? Oke. Terima kasih. Kamu sudah mengerjakannya. Sayang, saya mau bertanya lagi, sedikit lagi. Sebelum kita menyelesaikan materi ini, bagaimana tanggapan kamu dari pembahasan materi tentang hedonisme dan keugaharian? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Yuk, tanggapannya, sayang. Silakan. Jadi di materi ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu, bahwasanya hedonisme itu lebih cenderung ke berpoya-poya dan tidak mementingkan kesengsaraan orang lain lagi. Dan hidup keugaharian itu cenderung ke hidup sederhana tapi tercukupi. Iya. Daripada hedonisme berpoya-poya tapi dia kehidupannya tercukupi. Iya, terima kasih buat Deston ya untuk tanggapannya. Deston berkata bahwa orang yang hidup hedonisme atau memiliki prinsip hedonisme seringkali menghambur-hamburkan hidupnya ataupun kepunyaannya tanpa memikirkan orang lain. Menurut Deston itu dikatakan bahwasanya hidup seperti itu tidak nyaman. Sementara hidup yang mementingkan prinsip kesederhanaan atau keugaharian lebih nyaman, lebih enak, ya kan Deston? Begitu. Oke, terima kasih buat Deston. Yuk kita beri dulu aplaus buat Deston. Ya, hari ini ya. Dan saya pun bukan hanya kamu diberkati, saya pun diberkati. Saya pun belajar bagaimana nantinya saya mengatur kehidupan saya untuk lebih lagi mengatur pola hidup, pola keuangan dan sebagainya. Oke sayang, bisa bernyanyi yang memimpin Apri. Oke Apri, silakan sayang. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu rohani yang berjudul Jangan Lupakan Harta. Mari kita berdiri sambil bertepuk tangan. Ya, kita berdiri semuanya. Oke. Silakan duduk. Bagaimana, segar? Enak ya? Hari ini kita sudah belajar materi hedonisme dan keugaharian. Minggu depan kita akan masuk kepada materi komunikasi keluarga. Bagaimana menjalin hubungan antar sesama anggota keluarga dalam kasih. Jadi siapkan diri kita untuk materi selanjutnya, yaitu komunikasi dalam keluarga. Oke sayang, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita kembali lagi berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, atas berkatnya kita boleh melaksanakan hari ini pembelajaran kita dengan baik. Yang berdoa, siapa yang bisa? Ayo Apri, silakan Apri. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat melimpah bagi kami Tuhan, kami dapat belajar dengan ini Tuhan. Tuhan, kami sudah menerima sebagai pelajaran. Kiranya Tuhan memberkati kami dapat melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas penyertaan-Mu, orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati. Kami percaya Bapa, resep perlindungan dari-Mu ada bagi mereka. Tuhan, kami amin. Amin. Oke. Pembelajaran kita semoga minggu depan kita bertemu dalam keadaan sehat, sukacita dan berkat-berkat yang melimpah. Salam semuanya.
Salut.